selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rengga Prasetyo Nugroho. Oke, Rengga Prasetyo Nugroho, asik. Biasa intro dulu biar pemanasan. Oke. Pada malam hari ini kita sedikit melenceng ya. Bukan membahas tentang teknikal atau tape trading lagi. Kita lebih ke arah fundamentalnya. Fundamental dari suatu perusahaan ini tergolong masih murah atau sudah mahal, atau mempunyai hutang yang banyak atau mempunyai laba bersih yang banyak. Oke. Itu kita bisa analisa melalui analisa fundamental. Oke. Yang masih belum punya aplikasi RTI Business, boleh sampai download dulu ya. RTI Business di App Store atau di Play Store. Kalau sudah download, tampilan awalnya kayak gini ya. Oke. Kalau di sini saya perkenalkan sedikit ya tentang RTI Business. Nah, di menu awal ini kita bisa melihat tabel dari IHSG. Tabel dari IHSG di sini bisa dilihat kalau IHSG di sini mengalami panic selling di awal sesi. Nah, ini sudah saya analisa kemarin. Kenapa saya suruh untuk membeli MTech? Ya karena pasti panic selling. Kalau menurut teknikalnya sudah kayak gitu. Walaupun belum terjadi. Oke. Bonusnya di akhir sesi kita diborong sama asing. Sampai dipush sampai ke atas kayak gini. Ini bonusnya. Oke. Itu di luar dari analisa lah istilahnya. Kalau yang penting analisa tadi, yang analisa saya kemarin itu, besok ini pasti ada panic selling. Oke, beneran semuanya panic selling. Akhirnya dipush ke atas. Oke. Ini tabelnya ya, tabel IHSG. Ke bawah sedikit kita lihat di sini ada open, high, low. Open IHSG ada di level 6.653, high-nya ada di 6.699. Low-nya ada di 6.631. Oke. Kalau sudah kita bisa lihat di sini kalau bawahnya itu adalah tulisan turnover. Turnover ini adalah jumlah total transaksi dalam satu hari. Total transaksi dalam satu hari. Berapa? 10.968 triliun. Nah, ini lebih sedikit meningkat ya dibanding tahun 2020. Tahun 2020 dulu itu dalam satu hari cuma 7 ribuan triliun kalau nggak salah. Bisa koreksi kalau saya salah juga, karena saya kan masih pemula ya istilahnya. Oke, ke bawah sedikit kita lihat ada market cap dari IHSG. Market cap di sini artinya jumlah total semua perusahaan apabila ingin dijual. Misal satu emiten BBCA itu harganya sekitar 77.000 triliun lah, misal ya. Kalau ingin membeli suatu perusahaan BBCA ya siapkan uang sebesar 77.000 triliun untuk membeli BBCA. Itu BBCA saja. Kalau di sini market cap total dari semua emiten yang ada di IHSG itu totalnya ada 8.390.903 triliun. Oke. Ini market cap tidak lebih besar setengahnya ketimbang market capnya Apple. Makanya saya bilang Wall Street itu acuan dari IHSG. Misal IHSG hari ini Wall Street atau saham indeks Amerika itu hijau, biasanya IHSG ikut hijau. Merah ikut merah. Tapi di luar semua itu nggak bisa kita lihat. Ini kan cuma indeks gabungan ya. Indeks semua dalam semua perusahaan, semua emiten dalam satu hari saja, gabungan saja, bukan
analisa yang pakem lah istilahnya itu. Yes, nggak penting-penting banget lah. Kalau kita membeli 1-2 emiten saja nggak perlu kita analisa IHSG. Oke. Lanjut, kita langsung saja ya ke materinya ya. Oke. Kita cari di sini saham apa ya yang mau dianalisa. Fundamental contohnya PNBN aja deh. PNBN Maningban. Oke. Lanjut ya, kalau sudah di sini kita lihat, kita geser ke atas sini, atasnya kita geser ke menu case statistik. Nah, ini acuan yang bisa kita buat untuk melakukan analisa fundamental. Lanjut saja. Earning per share ini saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nggak nutut lah istilahnya, kalau langsung banyak itu nggak muat, susah terimanya. Oke, langsung ke sini, ke earning ini ya, ke menu valuation, oke. Menu valuation. Langsung kita mengacu ke rumus Graham. Rumus Graham per PER ideal tidak boleh lebih dari 15k. Ini ya, per itu yang ini. Oke, ini yang per. PER ini tidak boleh lebih dari 15 kali. Oke. Terus PBV ideal tidak boleh lebih dari 1,5 kali. Kalau kita menurut rumus Graham ini bisa kita simpulkan bahwa harga PNBN ini masih sangat under value. Sangat murah istilahnya. Kalau gini, ini bisa kita simpulkan ya secara sederhana, tidak karena kan perlu dianalisa lagi kan ya, bahwa ini sahamnya masih murah, tapi kalau pendapatannya kayak gini, kayak jelek, kalau growth-nya kayak dikit, net profit-nya kok sedikit, itu perlu pertimbangan lain-lain lagi. Ini yang kita bahas di sini pertimbangan yang simpel saja, PBV menurut PBV dan PER yang ada di rumus Graham saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk PER biasanya digunakan untuk analisa fundamental emiten yang menghasilkan suatu produk. Contohnya apa? NDF, Unilever, terus Kalbe Pharma. Itu bisa kita lihat harganya masih murah atau sudah mahal dari pernya saja, nggak perlu PBV. Kalau pernya tidak lebih dari 15 kali, berarti itu harganya masih tergolong murah. Kalau kita untuk analisa PBV digunakan untuk analisa fundamental emiten perbankan dan properti. Nah, ini contohnya yang saya contohkan di sini perbankan saja ya. Perbankan di sini PNBN kalau mengacu dari rumus Graham bisa kita simpulkan PBV ideal tidak boleh lebih dari 1,5. Nah, ini PBVR ya. PBVR ini loh, price book value ratio. PBV-nya PNBN ini masih 0,41. Artinya kalau dari 1,5 berarti masih kurang dari, ya kan? Berarti masih kurang dari 1,5. Berarti bisa kita simpulkan secara singkat ya, secara simple, kalau PNBN ini masih under value. Maksudnya harga sahamnya masih murah. Itu kalau emiten perbankan dan properti, khusus properti dan perbankan itu kita lihat PBV-nya. Kalau untuk emiten yang menghasilkan suatu produk itu kita lihat PER.
Oke. PER. Kita coba lihat yang PER-nya masih murah. Apa ya? Yang masih murah, menghasilkan suatu produk tapi masih murah. Avia, coba kita lihat. Avia, kita lihat di sini PER, price earning ratio. No, kan masih sangat murah sekali. Tapi kalau baru IPO ini nggak bisa terlalu dianalisa sih. Analisanya ya dari prospektusnya saja kalau baru IPO. Coba kita cari yang lain yang sudah lama lah di indeks kita. Apa ya? Unilever lah. Unilever ini kan menghasilkan suatu produk ya. Kita coba geser ke bawah. Valuation. PER-nya sudah 27,57 kali. Artinya kalau mengacu dari rumus Graham, ya toh, kalau mengacu dari rumus Graham, Unilever sudah terlalu mahal. Ini secara simpel ya, secara nggak terlalu ribet lah. Kalau diinget-inget PBV sama pernya saja. Oke. Pernya sudah 27,57 kali, berarti sudah sangat mahal. Nggak perlu kita lihat PBV-nya, soalnya PBV ini lebih mengarah ke emiten sektor properti dan perbankan. Coba kita lihat lagi yang lain, oke? Apa ya? Yang kota ini kan properti. Oke, kita lihat PBV-nya. PBV masih 0,63 meskipun pernya min. Sangat min ini berarti masalahnya banyak, utangnya apa itu ya. Pokoknya kacau perusahaan ini. Tapi kalau segi tektokan ya hafal lah saya kota. Oke. Bisa kita lihat dari rumus Graham tadi ya. Rumus Graham tadi kan kita bisa dibilang kalau PBV untuk emiten sektor properti dan perbankan kalau tidak lebih dari 1,5 berarti tergolong masih murah. Nah, oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa harga suatu saham kota ini masih murah. Perlu lagi? Oke, kita cari terakhir. Sektor properti lagi itu apa ya? Bapak lagi hits ini. Oke, kita lihat di sini earning evaluation. Oke. Nah, ini bisa kita simpulkan lagi bahwa PBV-nya masih 0,5. Ini PBV yang ini loh ya, PBVR. PBV-nya masih 0,55 kali. Berarti ini masih murah, Pak. Berarti ada kemungkinan masih bisa naik. Ini kalau saham gorengan ya. Saya sarankan untuk analisa fundamental jangan pakai di saham gorengan. Oke. Lebih baik teknikal saja. Kalau long term ya. Long term maksudnya itu jangka panjang lah istilahnya. Kan kita kan fundamentalnya kan kita lihat dari apa itu namanya, labanya, kita lihat dari harganya, kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Itu rata-rata semuanya bermasalah. Kalau kita mau masuk ke long term, jangan di kota, jangan di Bapa, jangan di land, jangan di pokoknya sejenisnya lah. Masuk ke second liner atau ke blue chip saja, lebih aman dan kita bisa tidur nyenyak. Oke, nanti kita cut loss dulu DXG-nya karena kondisi market Amerika sedang tidak baik-baik saja. Dolarku melayang terus setiap hari. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.